Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Sisi Lain, bareng gue, maksudnya Sisi Lain. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal unik yang cuma ada di negara tirai bambu. Yaps, 6 kebiasaan aneh yang hanya ada di Cina. Siapa di sini yang ngefans sama Jackie Chan? Atau pernah cobain makan mie ayam lamian? Nah, ternyata di balik itu semua, Cina punya segudang keunikan yang bikin kita geleng-geleng kepala. Penasaran? Yuk, kita mulai. Oke, teman-teman Sisi Lain, kita mulai dari yang ekstrem dulu ya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin bikin kalian terkejut, atau bahkan geli. Tapi percayalah, ini topik yang menarik dan bisa membuka wawasan kita tentang kebiasaan makan di berbagai belahan dunia. Kalian pernah kebayang nggak sih makan serangga? Mungkin bagi sebagian dari kita, ide ini terdengar aneh, atau bahkan menjijikkan. Tapi, tahukah kalian bahwa di beberapa budaya, makan serangga adalah hal yang biasa dan bahkan dianggap sebagai makanan lezat, kayak jangkrik, ulat, atau bahkan kalajengking. Serangga-serangga ini sering dijadikan camilan atau bahkan hidangan utama di beberapa negara. Mereka biasanya digoreng, dipanggang, atau bahkan dijadikan bahan dalam berbagai resep masakan. Nah, kalau di beberapa negara itu dianggap aneh, di Cina, makan serangga itu udah kayak makan tahu bulat, guys. Biasa aja gitu. Di pasar-pasar malam atau street food market di Cina, kalian bisa dengan mudah menemukan berbagai jenis serangga yang dijual sebagai makanan. Katanya sih, serangga itu punya protein tinggi dan bagus buat kesehatan. Selain itu, serangga juga mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin, mineral, dan serat. Jadi, nggak heran kalau serangga mulai dilirik sebagai sumber makanan alternatif yang sehat dan ramah lingkungan. Bahkan, beberapa restoran menyajikan serangga dengan cara yang mewah dan menggugah selera loh. Di restoran-restoran ini, serangga diolah dengan teknik kuliner tinggi dan disajikan dengan tampilan yang menarik. Jadi, makan serangga bisa jadi pengalaman kuliner yang unik dan berkelas. Jadi, kalau kalian lagi jalan-jalan ke Cina dan ditawarin makan serangga, jangan kaget ya. Anggap saja ini sebagai kesempatan untuk mencoba sesuatu yang baru dan berbeda. Siapa tahu, kalian malah menemukan makanan favorit baru. Siapa tahu kalian malah ketagihan. Banyak orang yang awalnya ragu, tapi setelah mencoba, mereka justru suka dan ingin mencoba lagi. Lagi pula, pengalaman kuliner seperti ini bisa jadi cerita seru untuk dibagikan ke teman-teman. Tapi kalau gue sih, mending makan nasi goreng aja deh. Nasi goreng selalu jadi pilihan aman dan enak. Tapi, nggak ada salahnya juga kan mencoba hal baru sesekali. Lanjut ke kebiasaan aneh selanjutnya. Siap-siap ya, karena masih banyak hal menarik yang akan kita bahas. Sekarang kita bahas yang lebih adem, yaitu kebiasaan orang Cina melakukan Tai Chi di pagi hari. Tai Chi ini adalah seni bela diri yang juga dikenal sebagai meditasi bergerak. Gerakan-gerakannya yang lembut dan lambat membuatnya cocok untuk semua usia. Bayangin guys, setiap pagi taman-taman di Cina itu penuh dengan orang-orang yang lagi gerak-gerak pelan kayak slow motion. Mereka berkumpul di taman-taman yang hijau dan asri, menikmati udara pagi yang segar sambil melakukan gerakan Tai Chi yang harmonis. Mereka melakukan gerakan Tai Chi yang katanya sih bisa melancarkan peredaran darah dan bikin tubuh lebih rileks. Selain itu, Tai Chi juga dipercaya bisa meningkatkan keseimbangan dan fleksibilitas tubuh. Banyak yang bilang kalau rutin melakukan Tai Chi bisa membantu mengurangi stres dan kecemasan. Nggak cuma orang tua aja yang ikutan, anak muda juga banyak. Mereka juga tertarik dengan manfaat kesehatan yang ditawarkan oleh Tai Chi. Bahkan, ada yang bilang kalau Tai Chi bisa membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus, yang pastinya berguna banget buat anak muda yang sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Mungkin karena mereka sadar pentingnya hidup sehat kali ya. Di zaman sekarang, semakin banyak orang yang mencari cara untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. Tai Chi menjadi salah satu pilihan yang populer, karena gerakannya yang tidak terlalu berat, tapi tetap memberikan banyak manfaat. Gue jadi mikir, kalau di Indonesia, mungkin yang kayak gini lebih banyak yang main lato-lato di taman ya, haha. Tapi, bayangin kalau kita juga mulai memperkenalkan Tai Chi di taman-taman kita. Pasti seru banget melihat orang-orang dari berbagai usia berkumpul dan berlatih bersama. Tapi, nggak salah juga sih buat dicoba. Siapa tahu bisa bikin awet muda kayak mereka. Selain itu, Tai Chi juga bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk dilakukan bersama keluarga atau teman-teman. Jadi kenapa nggak kita coba mulai dari sekarang?
Nah, kalau yang satu ini, gue yakin kalian pasti pernah lihat. Yup, kebiasaan orang Cina pakai payung di hari yang cerah. Eits, tapi bukan karena takut kehujanan guys, tapi karena takut item. Iya, mereka pakai payung buat melindungi kulit dari sinar matahari. Katanya sih, kulit putih itu dianggap cantik di sana. Jadi jangan heran kalau lihat orang-orang di Cina jalan-jalan santai di bawah terik matahari sambil bawa payung. Mungkin mereka mikir, daripada item, mending gue payungan aja deh. Gue sih, salut sama dedikasinya. Siapa di sini yang suka karaoke? Nah, kalau kalian ke China, siap-siap cut guys. Karena di sana, karaoke itu udah kayak budaya, dan gak mandang tempat. Mulai dari tempat karaoke khusus, sampai di pinggir jalan, orang-orang dengan pedenya nyanyi sekeras-kerasnya. Kadang suaranya bagus, kadang, ya, begitulah. Tapi, yang bikin salut, mereka nggak malu buat mengekspresikan diri. Mungkin kalau di Indonesia, yang kayak gini udah diusir satpam kali ya, haha. Tapi, seru juga sih, kayaknya kalau karaoke di tempat umum gitu. Lanjut ke kebiasaan unik selanjutnya, yaitu menggantungkan kain merah di depan pintu. Tradisi ini sangat populer di Cina dan memiliki makna yang mendalam. Kain merah ini bukan sembarang kain, guys, tapi dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan. Warna merah sendiri dalam budaya Tionghoa melambangkan kebahagiaan, kemakmuran, dan perlindungan. Makanya, nggak heran kalau kalian sering lihat kain merah ini di rumah-rumah, toko, atau restoran di Cina. Hampir setiap sudut kota di Cina, pasti ada kain merah yang tergantung, terutama saat perayaan besar seperti Tahun Baru Imlek. Tradisi ini udah ada sejak zaman dulu, dan masih dilestarikan sampai sekarang. Bahkan, beberapa sumber menyebutkan bahwa kebiasaan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, diwariskan dari generasi ke generasi. Mungkin karena mereka percaya, lebih baik mencegah daripada mengobati, ya kan? Dengan menggantungkan kain merah, mereka merasa lebih aman dan terlindungi dari energi negatif. Gue jadi kepikiran, kalau di Indonesia, mungkin bisa diganti dengan menggantungkan bawang merah di depan pintu, haha. Tapi tentu saja, setiap budaya punya cara uniknya sendiri untuk melindungi diri dan membawa keberuntungan. Jadi, kalau kalian berkunjung ke Cina, jangan kaget kalau melihat banyak kain merah tergantung di mana-mana. It's spellbinded kekainan of budaya mereka, sangat menarik untuk dipelajari. Nah, kalau yang satu ini mungkin udah nggak asing lagi buat kita, yaitu kebiasaan orang Cina pakai masker wajah di tempat umum. Awalnya sih, masker ini dipakai buat melindungi diri dari polusi udara. Tapi, seiring berjalannya waktu, masker wajah ini juga jadi fashion. Banyak orang yang pakai masker dengan berbagai model dan warna yang unik-unik. Mungkin karena mereka mikir, daripada muka gua kusam karena polusi, mending gua pakai masker yang keren sekalian. Nggak salah juga sih, ya kan? Itulah 6 kebiasaan aneh yang hanya ada di Cina. Gimana guys? Unik-unik banget kan? Ternyata, di balik negara yang terkenal dengan teknologi canggihnya, Cina juga punya budaya dan tradisi yang masih kental banget. Dari yang ekstrem, sampai yang biasa aja, semua kebiasaan itu punya makna dan filosofi tersendiri bagi mereka. Apakah kalian pernah melihat atau mengalami salah satunya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sai!